Semua mata tertuju ke Emirates Stadium menyambut laga Super Sunday Premier League pekan ke-23 antara Arsenal versus Manchester United. Arsenal menyambut MU dengan rekor menawan, sekaligus sebuah mitos keangkeran kandang mereka Emirates Stadium. Namun, mitos itu justru tak berlaku karena MU justru menjadikan Emirates sebagai taman bermain. Setelah puas menghancurkan Manchester City, kini giliran Arsenal yang dibuat bertekuk lutut oleh pasukan Michael Carrick. Padahal Arsenal sudah sangat diunggulkan sejak awal. Tapi kemudian Mikel Arteta justru dibikin panik dan akhirnya dipaksa menahan malu di rumah sendiri. Lantas bagaimana cara MU jadikan Emirates taman bermain? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemenangan Manchester United atas Arsenal di partai lanjutan game week ketiga Premier League. Simak videonya dan saksikan bagaimana King yang sesungguhnya percaya meraih 3 poin di minggu malam. Game week ke-23 Premier League menyajikan sejumlah laga menarik. Tetapi perhatian utama jelas tertuju pada duel bertajuk Super Sunday yang berlangsung di Emirates Stadium London. Duel ini mempertemukan dua kekuatan besar, dua kekuatan klasik yang sedang mencari pembuktian masing-masing, Arsenal dan Manchester United. Arsenal baru saja menang melawan Inter di UCL, tetapi di EPL mereka baru saja ditahan oleh Nottingham Forest. Jarak mereka dengan peringkat kedua klasemen Manchester City semakin menciut menjadi 7 poin. Mereka tetap diakui sebagai tim terbaik. Tapi setelah goyah di pekan sebelumnya, menang adalah harga mati buat sang meriam. Di sisi lain, Manchester United sedang menikmati debut kedua sang pelatih Michael Carrick. Kendati langsung dihadapkan dengan Manchester City dan Pep Guardiola, Carrick justru berhasil bawa MU raih kemenangan dan dominasi lawan. 3 poin di Old Trafford membuat gemuruh King is back kembali terdengar dari berbagai penjuru. MU adalah kolektor gelar terbanyak di Premier League, dan sampai saat ini status sebagai King masih melekat dalam diri klub berlogo setan itu. Di sisi lain, Arsenal masih jadi pemuncak klasemen, dan secara harfiah tahta King masih ada pada mereka. Bisa dibilang, duel di Emirates adalah perebutan gelar King yang sesungguhnya. Duel ini semakin menarik karena di dalamnya termuat kisah-kisah klasik pertarungan antara dua raksasa. MU pernah berjaya bersama Sir Alex Ferguson di era 2000-an awal. Dan ketika itu Arsenal besutan Arsene Wenger adalah rival utama mereka. Kisah itu berlanjut di era kini dengan Mikel Arteta dan Michael Carrick sebagai aktor utamanya. Arsenal tentu saja mempersiapkan duel melawan MU ini dengan sangat matang. Mereka bahkan rela turun dengan skuad rotasi ketika menghadapi Inter Milan di ajang Liga Champions. Mikel Arteta kemudian menurunkan skuad terbaiknya melawan MU dan berhasil mendominasi jalannya babak pertama. Rekor Arsenal di kandang musim ini sangat mengerikan. Dari 16 pertandingan yang mereka lakoni, tak ada satupun laga yang berakhir tanpa poin buat sang meriam. Di Premier League, Arsenal main di Emirates 13 kali. Total mereka berhasil meraih 11 kemenangan dan hanya 2 kali meraih hasil imbang. Dengan status demikian, wajar apabila win probability alias kemungkinan menang Arsenal jauh lebih besar daripada MU. Infografis yang terpampang di awal memperlihatkan bahwa Arsenal punya peluang menang sebesar 71%. Sementara MU cuma mendapat presentase kemungkinan menang sebesar 13%. Berkali-kali Arsenal coba mencecar pertahanan MU dengan berbagai variasi serangan. Gawang Senne Lammens akhirnya jebol pada menit 29. Sebuah umpan dari Bukayo Saka dari sisi kanan dihajar Odegaard dengan sepakan voli yang tidak sempurna. Meski tak sempurna, bola mengarah ke Lisandro Martinez, membentur kakinya dan masuk ke gawang. Momen di mana Arsenal berhasil menjebol gawang MU langsung membuat Emirates Stadium bergemuruh. Namun, seperti dalam banyak kisah, jagoan biasanya memang dibuat kalah duluan.
Benar saja, 17 menit berselang, MU membuat publik Emirates terdiam lewat gol Bryan Mbeumo. MU sedari awal menerapkan pressing agresif, berharap bisa memenangkan bola secepat mungkin dan ciptakan serangan atau gol secepat mungkin pula. Pressing agresif Bruno dan Mbeumo membuat Subimendi panik. Bola berhasil direbut dan kemudian dituntaskan oleh Mbeumo dengan dingin ke gawang David Raya. Skor masih sama kuat di babak pertama, tapi di babak kedua MU mulai memperlihatkan taji mereka yang sesungguhnya. Kerjasama 1-2 menawan antara Bruno dengan Dorgu kembali membuat Jala Raya bergetar. Dorgu yang sebelumnya cetak gol ke gawang City lepaskan voli ciamik yang menghujam pojok kanan atas gawang Arsenal. Mikel Arteta biasanya tenang menghadapi situasi laga, tetapi kali ini permainan Michael Carrick tampaknya berhasil membuatnya gelisah. Momen langka pun terjadi 8 menit setelah gol Dorgu. Arteta mengganti 4 pemain sekaligus memasukkan Gyökeres, Merino, Eze dan White untuk mengubah jalannya laga. Arteta tampak benar-benar panik setelah timnya ketinggalan 1-2 di laga ini. Di menit 70, kamera menyorot Arteta menunjuk-nunjuk jam tangannya ke wasit keempat di pinggir lapangan. Padahal saat itu tidak ada gestur buang-buang waktu apapun dari MU. Waktu juga masih tersisa sangat panjang, yakni sekitar 20 menit. Dalam kondisi tertinggal, Arsenal berusaha mencari segala cara demi bisa ciptakan gol ke gawang Senne Lammens. Berkali-kali Arsenal nyaris ciptakan gol kedua lewat skema yang selalu jadi andalan corner kick. Hingga pada akhirnya gol itu tiba pada menit ke-84 hasil kreasi dari Mikel Merino. Bukayo Saka mengirim bola sepak pojok tepat ke tengah kerumunan di depan gawang MU, membuat Senne Lammens cukup kesulitan menerjang. Tercipta kemelut di depan gawang. Merino berhasil menyambar bola yang terlihat bisa diblok oleh Sesko yang baru masuk. Sayangnya bola sudah terlanjur melewati garis gawang duluan. Hasil imbang secara realistis sudah cukup untuk menyelamatkan nasib kedua kesebelasan. MU akan tetap berada pada persaingan menuju spot Liga Champions musim depan. Sementara Arsenal tetap akan bisa jaga jarak dengan Manchester City. Namun tim tamu menolak pulang dengan hanya 1 poin di tangan. Gemuruh fans Arsenal sudah mulai terdengar mengintimidasi mulai menit 85. Publik Emirates tampaknya juga tak mau tim kesayangan mereka berbagi angka dengan MU. Namun pada akhirnya riuh rendah dari fans Arsenal berubah jadi keheningan ketika Matheus Cunha ciptakan magisnya sendiri di laga Arsenal versus MU ini. Cunha bergerak dari sisi kiri, melakukan cut inside dan melepaskan tembakan dari jarak sekitar 22 meter dari gawang. Sepakan itu meluncur deras ke pojok kanan gawang dan tak mampu dijangkau David Raya. Gol tersebut membuat fans MU balik bergemuruh dan saat itulah Arsenal dipaksa menelan pil pahit. Menyadari 3 poin mereka sudah dicuri sang lawan. Gol Matheus Cunha di menit 87 pada akhirnya memupus harapan Arsenal yang ingin memulangkan MU dengan kepala tertunduk. Fans Arsenal dipaksa menelan pil pahit dan tidur dengan bayang-bayang gol spektakuler Cunha sebagai mimpi buruk. Sebaliknya bagi MU ini justru jadi mimpi indah yang membuat fans bisa tidur nyenyak dan tersenyum di Senin pagi. Secara tidak langsung kemenangan MU atas Arsenal melahirkan sosok King yang sesungguhnya. Di bawah asuhan Michael Carrick, mentalitas MU terbentuk menjadi sangat menakutkan. Pressing agresif mereka membuat Arsenal panik. Sementara shot-shot dari luar kotak penalti juga akhirnya membuat meriam London tak berkutik. Saat menghadapi Manchester City kemarin, ada banyak pertanyaan muncul perihal permainan MU era Carrick. Bagaimana jika MU melawan tim dengan pertahanan yang lebih rendah daripada City? Di laga kontra Arsenal, Carrick menjawab itu. MU sulit menerobos ke kotak penalti. Tetapi tembakan dari luar mereka sangat efektif membobol gawang David Raya. Arsenal boleh ambil penguasaan bolanya. Tetapi dengan lesakan 3 gol hanya dari 3 shot on target, MU bawa pulang 3 poinnya. Setan Merah kini berhasil merangsek naik ke urutan 4 klasemen sementara. Lewat koleksi 38 poin dari 23 pertandingan, MU menggeser Chelsea dan Liverpool yang kini terduduk di luar zona UCL.
Arsenal sementara itu kembali memperlihatkan bahwa mentalitas mereka kerap goyah ketika tekanan berat menghadang. Hal itu diakui sendiri oleh Mikel Arteta yang menyebut setelah satu kesalahan, Arsenal terguncang dan melakukan kesalahan-kesalahan lainnya. Kini mereka hanya berjarak 4 poin dari Manchester City. King yang sesungguhnya akhirnya lahir di Emirates Stadium. Namun perjalanan sang setan merah masih sangat panjang untuk bisa bertahan di zona UCL. Sementara itu bagi Arsenal, laga ini membawa pelajaran berharga. Mereka perlu meningkatkan mentalitas supaya tidak goyah di fase-fase krusial. Itulah dia Football Lovers, ulasan kemenangan Manchester United atas Arsenal di laga Super Sunday Premier League Game Week ke-23. Kalau kalian sendiri gimana Football Lovers? Kalian bagian dari fans MU yang Senin paginya cerah atau fans Arsenal yang Senin paginya suram? Coba tulis pendapat kalian tentang laga ini di kolom komentar ya. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya setiap hari. Terima kasih dan sampai jumpa.